Baik, kepada Kak Anan, untuk waktu dan layar Zoom meeting kami persilahkan. Baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lingkar Studi Konstitusi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Surya tadi. LSK merupakan suatu wadah bagi teman-teman untuk mempelajari isu hukum ketatanegaraan yang lebih dalam, yang tentunya isu-isu yang dibahas adalah isu-isu yang out of the box, tetapi juga tetap berkaitan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat saya Halma, begitu juga dengan Surya dan teman-teman lain yang di LSK. Berikutnya yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih juga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan meeting Zoom ini untuk membahas sesuatu yang kita bersama concern, kita bersama teman-teman ikuti sebulan belakangan ini, yakni berkaitan dengan sepak bola profesional, kompetisi World Cup FIFA U20 yang batal dilaksanakan di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya gejolak karena pembatalan FIFA World Cup U20 ini sebenarnya menyisakan suatu alasan yang kurang jelas. Apa demikian? Karena apabila kita lihat pada laman resmi FIFA itu mengatakan menjadi alasan kenapa Indonesia dihapus sebagai Piala Dunia U20 adalah karena circumstances, yang artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya situasi. Ini entah situasi mana yang dimaksud, apa yang dimaksud, hal itu saya nilai tidak memberikan suatu kejelasan mengenai alasan absolut mengapa Indonesia dihapus sebagai tuan rumah organisasi sepak bola yang menjadi anggota FIFA itu. Bahkan negara pun tidak boleh mengintervensi yang hubungan-hubungan dari anggota FIFA itu sendiri. Nah, ini akan saya sedikit ceritakan nanti. Cuman sebagai awalan, secara jelas ini membuka pemahaman bahwa Lex Sportiva itu berbeda rezim dengan hukum nasional maupun hukum internasional, dan karenanya tidak ada yang boleh mencampuri urusan anggota. Nah, dengan bahwa pemahaman negara itu telah menyandarkan kedaulatannya secara terbatas kepada FIFA dalam aspek olahraga cabang prestasi, lantas seberapa jauh FIFA dapat melakukan intervensi atau mengatur sepak bola profesional di Indonesia? Ini adalah apa yang saya katakan sebagai area kebebasan dan area not to intervene negara dalam sepak bola. Dalam artian ini, negara harus menahan diri untuk mengintervensi ranah sepak bola profesional karena ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dari intervensi tersebut adalah yang dijelaskan oleh FIFA dalam ketentuan mengenai rights and obligation members atau kewajiban dan hak dari anggota, yang menjelaskan bahwa violation of the above mentioned obligation by any member association may lead to sanction provided for in these statutes. Artinya, oleh negara-negara asosiasi tersebut yang merupakan anggota FIFA akan berujung kepada sanksi sesuai dengan yang telah diatur oleh statuta. Salah satu obligasi tersebut telah dijelaskan tadi adalah larangan adanya intervensi. Ini, to manage their affairs independently, ini merupakan obligasi anggota FIFA. Dan apabila itu dilanggar, maka akan ada sanksi yang harus diterima oleh baik yang melakukan intervensi, entah organisasi tersebut senang atau tidak dengan intervensi tersebut. Ini telah dijelaskan pada ayat 3-nya. Violation of paragraph 1 may also lead to sanction even if the third party influence was not the fault of the member association concerned. Jadi ini telah semakin diperketat oleh FIFA bahwa kalaupun intervensi dari pihak ketiga ini bukanlah
kesalahan dari anggota asosiasi, sanksi tersebut tetap bisa diberikan. Nah, maka dari itu inilah yang dinamakan dengan kekhususan lex sportiva. Ya, tidak ada dalam hukum nasional, tetapi bukan berarti hukum nasional itu tidak diperlukan. Dia tetap diperlukan, tetapi dalam ranah-ranah tertentu. Ranah-ranah apa yang dapat diatur oleh negara dalam hal sepak bola profesional? Area kebebasan negara dalam ranah sepak bola profesional adalah hal-hal yang berada di luar lex sportiva itu tadi dan lex ludicia atau law of the games-nya atau aturan permainannya. Contohnya izin keramaian, ketenaga kerjaan, dan perpajakan. Itu merupakan sesuatu yang diatur di luar dari lex sportiva dan karenanya negara boleh mengintervensi atau boleh di bagian sana. Misalnya izin keramaian terhadap pertandingan itu boleh diatur oleh negara. Tetapi apakah bagian mengenai kepemimpinan PSSI ataupun anggota PSSI dan bagaimana berjalannya kongres itu di luar dari kewenangan negara. Dan apabila negara ngotot untuk melakukan intervensi di sana, maka sanksi akan menanti Indonesia. Namun, setelah saya sampaikan tadi bahwa olahraga itu dibagi 3 dalam Undang-Undang Keolahragaan, maka di luar sepak bola profesional, seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai bagaimana pengibaran atau dukungan terhadap negara Palestina itu dilarang ekspresinya dalam Piala Dunia itu. Nah, mengapa demikian? Karena apabila kita merujuk kembali kepada objektif dari pembentukan FIFA yang telah dijelaskan pada Statuta FIFA pasal 2, ini kenapa saya harus sampaikan lagi mengenai Statuta FIFA, karena mau tidak mau Statuta FIFA adalah anggaran dasar organisasi, artinya ia bergerak atas dasar itu, berdiri atas dasar itu selayaknya konstitusi. Nah, di sana dijelaskan bahwa yang menjadi objektif FIFA adalah meningkatkan sepak bola, terutama tentang juga friendly relation. Apabila perdamaian tersebut sudah terancam, berarti tidak ada persahabatan. Nah, sehingga ada 2 jawaban terhadap pertanyaan tersebut secara kesimpulan. Pertama, secara praktik kita tidak bisa melihat di mana ranah pemisahan sepak bola dengan politik, karena itu ranah yang sangat kabur dan sangat-sangat objektif atas keputusan pemimpin atau orang yang ada dalam tingkatan teratas di FIFA. Dan yang kedua, kalau dalam ranah akademis dan dilihat dari konteks pembentukan FIFA itu sendiri, ranah sepak bola dan politik itu bisa dipisahkan atau harus dilihat secara konsekuen pada saat objektif dari FIFA tersebut terganggu, yakni hubungan persahabatan antar negara dalam ranah sepak bola. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan ini sebenarnya saya tadi pada saat penyampaian akhir slide itu telah saya sampaikan bahwa ini merupakan interpretasi terbuka teman-teman sekalian untuk memperhatikan apakah alasan penolakan itu memang demikian adanya atau ada alasan-alasan lain. Dan nampaknya teman saya ini Tito ini dengan sangat tepat dan cepat menangkap apa yang maksud dengan interpretasi terbuka tadi. Karena betul, sepertinya bukan hanya karena kebijakan politik luar negeri atau kebijakan dalam misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan semangat anti penjajahan, tetapi ada unsur lain yang hendak mencampur tangan Piala Dunia di baik di Jawa Tengah ataupun Bali. Ini kalau misalnya kita secara liar berinterpretasi, kita lihat saja kedua gubernur itu datang dari mana. Itu saja sebenarnya yang perlu dilihat. Berkaitan dengan datang dari mana ini maksudnya siapa yang mencalonkan, siapa yang dari mana basis suara dan sebagainya. Berkaitan dengan berikutnya saya rasa itu merupakan interpretasi terbuka dan fakta gerak-gerik atau gelagat dari gubernur yang atau pihak yang menolak kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia
sebelumnya itu mencari klarifikasi dan menyampaikan penjelasan ini itu menandakan bahwa keputusan tersebut tidak didasari atas pemahaman yang matang atau sesuatu yang diambil secara benar-benar memahami konteks dari persoalan. Nah, demikian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Kak Danang. Untuk Kak Tio bagaimana Kak? Sepakat, mantap. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Kak Riki Silano. Untuk Kak Riki silakan on cam dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan Kak Riki. Oke, terima kasih Kak Surya untuk kesempatannya. Mungkin saya izin Kak. Riki ya, kalau tidak salah namanya. Iya Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang kritis. Karena ini menyangkut, kita tidak bisa dipungkiri FIFA itu memiliki standar ganda juga terkait bagaimana ia melihat suatu persoalan antara yang dikatakan sebagai peperangan misalnya, yang tadi Rusia dilarang, tapi pada saat berkaitan dengan Palestina itu Israel, berkaitan dengan Israel malah dibiarkan. Jadi apa yang menjadi pembeda sebenarnya? Ini juga merupakan suatu hal yang penting. Tadi dikatakan oleh Riki, kita sudah menghabiskan banyak sekali anggaran untuk penyiapan venue dan sebagainya. Tidak hanya anggaran, tetapi masyarakat kita yang memang memiliki usaha di sana seperti pelaku merchandise dan sebagainya itu kan sudah siap-siap dan bahkan sudah merilis, yang pada akhirnya rugi betul. Tapi apa yang menjadi pembeda antara bagaimana treatment FIFA terhadap Rusia dan treatment FIFA terhadap Israel dengan kebijakan dengan Palestina itu, perbedaannya adalah di Indonesia itu sendiri. Kenapa saya sampaikan demikian? Kalau Indonesia sedari awal ingin menolak timnas Israel, ya harusnya jangan bidding tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2019 lalu. Fakta bahwa pemerintah Indonesia itu melakukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia kan berarti ia menyampaikan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tetapi setelah adanya kualifikasi dan sebagainya dan ternyata Israel itu masuk, barulah ada gejolak mengenai penolakan timnas Israel. Kalau memang sedari awal secara konsekuen tidak ingin menerima timnas Israel itu, ya seharusnya sedari awal jangan mengajukan diri sebagai timnas sebagai pelaksana Piala Dunia. Bedanya dengan Rusia adalah Rusia itu tidak dalam hal ini kan dia tidak mengajukan kesediaannya untuk melakukan atau menjadi pelaksana Piala Dunia misalnya, atau dia itu dilarang dalam artian bukan secara kehendaknya dia, secara kehendak negara tersebut untuk mengikuti kejuaraan olahraga yang memang ada di bawah ranah FIFA. Nah, perbedaannya ada di sana. Awalnya Indonesia itu konsekuen atau memiliki sepakat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia sesuai dengan keputusan dari Kongres yang dilaksanakan di Shanghai tahun 2019. Nah, ini kembali lagi pada apa yang dimaksud dalam statuta FIFA maupun PSSI tadi, bahwa anggota dari FIFA itu harus mematuhi keputusan dari FIFA, termasuk dalam hal ini keputusan Kongres, statuta dan sebagainya. Dan fakta bahwa keputusan itu telah menetapkan Indonesia atas dasar permintaan Indonesia juga sebagai tuan rumah Piala Dunia, ya artinya kan lucu sendiri. Dia mengajukan sendiri tapi dia mencederai sendiri apa yang dia ajukan. Di sanalah letak perbedaannya, dan maka dari itu make sense bagi FIFA untuk menjatuhkan sanksi, sekalipun ternyata sanksinya adalah administratif yang berarti ringan, dan syukurnya ringan, dan perbedaan itulah yang menjadi dasar mengapa ada suatu treatment yang jauh antara Rusia, bagaimana FIFA melakukan Rusia, dan bagaimana FIFA melakukan Indonesia untuk membatalkan Piala Dunia. Tapi untuk persoalan
kenapa pada saat ini fakta bahwa Israel telah lama menjajah Palestina tetapi tetap menjadi tidak ada pelarangan dan sebagainya, yaitu sekali lagi standar ganda FIFA. Dan itu saya rasa merupakan subjektivitas dari orang-orang yang memang ada di atas itu sendiri. Dan inilah kenapa banyak sekali diskursus mengenai hal yang berkaitan dengan ketidaktransparan FIFA sebenarnya, kalau teman-teman ingin lebih mendalami tentang hal ini. Cuman karena kita membahas dalam konteks pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, maka saya rasa jawabannya perbedaannya adalah karena Indonesia sebelumnya sudah sepakat, namun pada akhirnya mencederai kesepakatan itu, itulah yang menjadi alasan kenapa FIFA berlaku demikian. Demikian yang bisa dijawab. Baik, terima kasih Kak Danan. Untuk Kak Riki bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Makasih Kak Danan untuk jawabannya yang sangat komprehensif. Makasih Kak. Terima kasih Riki. Jadi dari pertanyaan tadi, saya sempat tertarik dengan statement dari Kak Dimas Tio tentang Indonesia pernah menolak gitu kan. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, saya izin juga berpendapat ini kadang-kadang bahwa Indonesia itu lewat Presiden Soekarno sempat karena menolak hadir adanya Israel, dia itu kita sempat membuat suatu event olahraga besar. Itu namanya kalau nggak salah waktu itu Ganevo gitu kan. Nah, yang lucunya lagi apa? Akibat dari Ganevo ini justru mengakibatkan Indonesia itu terkena inflasi sampai 600% gitu kan. Gitu. Nah, jadi dari sini kemudian saya berpikir sampai kapan kemudian Indonesia itu beranggapan ini sebagai sebuah alasan konstitusi sehingga harus mengorbankan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat dari statement para para timnas kita di U20 setelah pihak-pihak banyak penolakan gitu kan. Mereka berstatement seperti apa ya? Bahwa ini merupakan masa depan mereka, ini merupakan harapan mereka. Karena apa? Karena kita selaku tuan rumah kita diuntungkan sebagai peserta dalam Piala Dunia U20 begitu. Apalagi kalau kita lihat, saya juga sering melihat beberapa komentar ini Kak di Instagram yang mengatakan bahwa FIFA U20 ini bukan jalan yang jalan satu-satunya begitu, ada jalan lain gitu kan. Tapi setelah saya lihat Indonesia selalu berupaya gitu. Timnas kita selalu berupaya untuk memenangkan semua laga-laga yang diikutinya. Namun apa daya begitu kan. Timnas kita selalu tidak walaupun sudah berkualitas tapi tidak mampu memberikan hasil yang terbaik gitu di akhirnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ternyata dari Kak Dede. Untuk Kak Dede silakan on cam dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Baik, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Perkenalkan saya Dede. Mohon maaf nggak bisa on cam terkait dengan device lagi panas gitu lah. Saya ingin mempertanyakan gitu secara pemikiran dangkal saya untuk beberapa permasalahan yang sudah dianalisa pada kesempatan kali ini. Untuk apakah dampak terkait dengan pembatalan Piala Dunia ini akan berdampak ke event-event internasional selanjutnya. Maksudnya adalah bagaimana eksistensi bangsa Indonesia di internasional itu sendiri. Dan ketika nanti ada peluang untuk SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade yang akan dilakukan, apakah itu benar-benar jadi pembatalan atau segala macam, itulah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah yang kita lihat untuk pembatalan yang lagi benar-benar terkait dengan yang benar yang batalin itu kan argumen dari oligarki stakeholder gitulah. Apakah terkait dengan organisasi Islam yang demo di Jakarta itu mempengaruhi juga gitu? Itu aja sih Kak, 2 pertanyaan dasar dangkal saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ini bukan pertanyaan yang dangkal, ini pertanyaan yang baik telah ditanyakan oleh teman kita Dede. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan pelaksanaan event olahraga lainnya?
apabila melihat bagaimana Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah. Mengenai hal ini sebenarnya kita lihat terlebih dahulu yang menjadi persoalan pembatalan itu kan karena sekali lagi adanya tarik-menarik antara pemerintah daerah yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan tentang kebijakan luar negeri karena itu merupakan mutlak kewenangan pemerintah pusat. Dan berikutnya adalah event olahraga Piala Dunia U20 ini tidak terjadi atau dibatalkan. Pelaksanaan event olahraga lainnya atau event-event lainnya ini sebenarnya tergantung. Yang pertama adalah tergantung tempatnya. Kalau tempatnya itu Bali dan gubernur yang saat ini masih menjabat, pasti akan dihantui dengan double standard. Mereka pasti orang masyarakat pasti kita berpikir, lah ini waktu Piala Dunia ditolak timnas Israel, kenapa event lainnya mereka diterima? Kan itu yang terjadi saat ini beritanya tentang penolakan timnas Israel tentang pelaksanaan olahraga beach apa itu saya lupa. Itu kan sedang menjadi persoalan hangat. Mau tidak mau, karena kalau misalnya tiba-tiba menerima, blunder. Nah, tapi kalau menolak ya dampaknya akan di ekonomi itu tadi. Kita bakal kehilangan kesempatan untuk meningkatkan perekonomian kita yang sebenarnya dapat dikontribusikan lebih banyak dari perhelatan event-event olahraga internasional. Dan apakah fenomena pembatalan ini berdampak kepada reputasi Indonesia dalam pelaksanaan Piala Dunia, bukan Piala Dunia, Piala event olahraga lainnya, ini tergantung dari bagaimana masyarakat internasional melihat. Jangan lupa sebelum ini kita sudah pernah melaksanakan event-event olahraga lainnya. Kan itu merupakan satu, kalau tidak salah itu kan ini ya, sangat-sangat bagus responnya dari masyarakat internasional. Jadi track record tersebut yang dihadang dengan fenomena pembatalan ini itu sepenuhnya tergantung pada siapa yang akan melaksanakan, dan itu juga tergantung pada siapa yang terlibat dalam pelaksanaan itu. Kalau lagi-lagi Israel lagi-lagi ada di tempat yang sama, yaitu Bali dengan provinsi yang dengan gubernur yang sama, ya bisa-bisa batal lagi karena yang tadi yang saya sampaikan tadi, mau nggak mau harus ditolak karena kalau tidak ya blunder pernyataan dari Bapak Gubernur Bali. Untuk yang kedua, pembatalan itu kan bukan hanya dari pendapat stakeholder, tetapi dari organisasi Islam. Ini saya harus sampaikan, pendiskusi kita adalah dalam konteks akademis ya teman-teman. Itu dalam konteks di mana kita menyampaikan analisa-analisa kita melalui pemikiran-pemikiran yang logis. Jadi tidak ada unsur rasisme ataupun apapun. Dalam hal ini kita hanya berbicara dalam konteks yang netral. Nah, ini merupakan apa yang saya sampaikan, hubungan dari apa yang saya sampaikan tadi terhadap pertanyaan Surya, kalau tidak salah. Tadi Surya bertanya, itu kan cuma 2 gubernur saja yang menolak, dan FIFA katanya netral. Lalu kenapa pembatalan itu tetap terjadi? Nah, yang saya sampaikan adalah tentang basis keamanan terhadap timnas Israel itu. Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan. Organisasi Islam, mohon maaf, sekali lagi ini bukan dalam konteks rasisme dan sebagainya, dan kita sebagai negara yang mayoritas Islam, itu kan memiliki pandangan yang kita tidak tahu pandangannya apakah semua masyarakat itu mendukung ataupun menolak, tapi yang pasti adalah keselamatan jiwa dari timnas Israel itu dipertaruhkan. Nah, sehingga pembatalan itu sebenarnya juga didasari oleh bagaimana reaksi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, terutama organisasi yang bercorak keislaman itu. Nah, cuman sekali lagi saya tekankan, saya tidak ingin ada dalam posisi yang serba salah. Ini dalam ranah akademis dan suatu penelitian yang logis, bukan dalam konteks yang tidak netral atau rasisme ya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Danan. Untuk jawabannya bagaimana tadi? Baik, terima kasih Kak. Cukup. Baik, selanjutnya ada dari Kak Firmansyah. Kepada Kak Firmansyah mungkin bisa on cam dan juga bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Surya selaku moderator. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam. Baik, di sini saya ingin bertanya terkait bagian dari kesimpulan yang dijelaskan oleh Kak Danan tadi.
eh, ketika timnas Israel datang, belum tentu tidak 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 belum tentu kita menerima hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Sedangkan ketika ada sebuah pertandingan sepak bola, di situ akan dikibarkan sebuah bendera negara dari negara tersebut yang bertanding dan akan dikumandangkan lagu kebangsaan. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, apakah kedua hal tersebut secara tidak langsung kita mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat? Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di sini saya melihat penolakan timnas Israel dari Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Apakah menurut Kak Danan, hal ini bentuk dari apakah Gubernur Bali di sini inkonsisten? Karenanya sebelum ada event Piala Dunia ini yang dihadiri oleh timnas Israel, sudah ada event-event diplomatik lainnya yang juga dihadiri oleh delegasi Israel. Setelah itu yang tadi disambung, setelah ini ada event World Beach Game yang akan dihadiri di Bali juga akan dihadiri oleh peserta dari negara Israel. Dan di sini Gubernur Bali menerima dan mendukung ajang tersebut. Mengapa ketika ada event olahraga, khususnya sepak bola, Gubernur Bali menyatakan menolak? Sekian, bagaimana menurut pandangan Kak Danan terkait hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Firmansyah atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini merupakan fungsinya itu menyambung antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya. Artinya memang ada suatu yang ada interaksi antara para pendiskusi. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana dengan hubungan diplomatik pada saat bendera negara Israel itu dikibarkan dan bagaimana lagu kebangsaan akan dikibarkan. Saya melihat ada tari di sini, Kak Tari. Kak Tari ini skripsinya tentang konsekuensi status kenegaraan Afghanistan, dan di dalam skripsi itu saya rasa kalau misalnya ingin lebih benar-benar memahami tentang pengakuan negara, itu nanti teman-teman bisa tanya ke Kak Tari. Tapi secara singkat saya sampaikan seperti ini. Pengakuan negara itu ada dua jenisnya. Pertama, pengakuan secara deklaratoir, yang kedua adalah pengakuan secara konstitutif. Pengakuan secara deklaratoir itu berarti secara deklarasi kita mengatakan bahwa negara A adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Sementara pengakuan konstitutif itu didasarkan pada apakah syarat-syarat dari terbentuknya negara itu telah terpenuhi atau tidak. Untuk yang disinilah letaknya dari jenis pengakuan tersebut. Apabila ada bendera negara, apabila ada lagu kebangsaan dikumandangkan di Indonesia yang dimana negara tersebut belum diakui, apakah itu serta-merta kita mengadakan hubungan diplomatik dengan negara tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena kita tidak mendeklarasi apapun terkait dengan hubungan diplomatik antara negara yang dimaksud. Sehingga kalaupun ada pengibaran bendera ataupun kalaupun ada pengibaran pemutaran lagu kebangsaan, kalau sepanjang Indonesia tidak menyatakan deklarasi terhadap kemerdekaan, entah tertulis entah dalam pernyataan, maka hubungan diplomatik itu tetap tidak ada. Dan ini memang sudah dipahami oleh Duta Besar Palestina pada saat mendengar kabar timnas Israel datangnya penolakan FIFA U20 ini pun sebenarnya Gubernur Bali juga blunder. Yang saya katakan tadi, WCCJ, ada delegasi dari Taiwan atau Hong Kong itu yang sebenarnya tidak diakui oleh Indonesia sebagai negara. Kemudian parliamentary yang ada delegasi Israelnya juga ada masuk, dan event-event lainnya. Lalu kenapa di FIFA ini tiba-tiba batal atau dinyatakan ditolak? Nah, itulah yang saya kembali katakan,
tergantung kepada interpretasi terbuka teman-teman. Apakah alasan itu memang benar demikian, ataukah ada alasan-alasan lain? Yang tentu, kalau teman-teman tadi mendengar dengan teliti bagaimana diskusi ini berjalan, alasan-alasan politis di mana siapa yang mengajukan atau mengusungkan gubernur tersebut, siapa pihak-pihak yang ada di baliknya, dan bagaimana klarifikasi Ganjar Pranowo sebagai seorang gubernur yang menolak, itu saya rasa akan memberikan jalan kepada teman-teman mengenai interpretasi terhadap apakah alasan yang demikian dapat diterima. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Baik, terima kasih Kak Danan. Nah, inilah salah satu ciri khas dari Kak Danan yang saya suka, itu sangat berapi-api dan sangat meyakinkan dalam membawakan jawabannya. Begitu. Untuk Firmansyah bagaimana? Dapat diterima? Mohon izin, tadi terkait pertanyaan pertama, yang saya ingin tegaskan terkait ketika ada sebuah bendera dari negara lain dan lagu kebangsaan dari negara lain yang dikumandangkan, apakah secara tidak langsung kita mengakui negara tersebut berdaulat, bukan terkait hubungan diplomatik antara negara tersebut? Sekian, Kak. Oke, jawabannya tadi bercerita dulu tentang skripsi Kak Tari ya, makanya agak kesulitan tadi di sana gini. Cuman jawabannya adalah tidak akan ada hubungan diplomatik. Kalau misalnya kita menggunakan logika yang radikal tersebut, kita katakan bahwa sesuatu entitas itu mengibarkan bendera, apakah artinya kita mengakui berdaulat? Itu tidak. Misalnya contohnya ada kok sekelompok orang yang mengibarkan bendera Papua Merdeka. Apakah kita artinya mengakui Papua Merdeka? Tidak. Nah, itu adalah apa yang kita katakan sebagai pengakuan, dan pengakuan secara konsultatif. Pengakuan secara deklaratif ini berarti suatu negara berdaulat akan diakui oleh negara lainnya apabila memang ada deklarasi oleh negara yang hendak mengakui. Dan yang kedua, pengakuan konsultatif ini adalah pengakuan dilihat mulai bagaimana syarat-syarat dari pembentukan negara. Nah, sepanjang bahwa ada bendera ataupun lagu kebangsaan dikumandangkan, sepanjang tidak ada deklarasi pengakuan oleh pemerintah Indonesia, berkibarnya bendera sama berkibarnya dikumandangkannya lagu itu tidak berarti pengakuan. Kalau tidak berarti pengakuan, berarti tidak ada hubungan diplomatik, sehingga status quo. Demikian yang bisa disampaikan. Ya. Baik, untuk Firmansyah Jadi bagaimana? jawabannya tidak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah cukup sangat-sangat bisa dipahami. Tapi sebelumnya mohon maaf Kak, apakah diperkenankan kembali untuk menanyakan dua hal kembali? Oh, silakan. Baik, di sini saya melihat ketika ada penolakan tersebut, wacana penolakan tersebut, ada dari beberapa solusi dari stakeholder, terutama yang saya baca dari Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi, di mana beliau memberikan solusi bahwa kita menerima Israel, tetapi Israel tidak boleh main di Indonesia. Misalkan Israel main di negara tetangga Singapura atau Malaysia misalnya. Nah, jika itu terjadi, mungkin saja Israel hanya bermain sampai fase grup. Kalau misalkan Israel bisa lolos sampai partai final, sudah barang tentu pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Indonesia. Saya melihat hal ini, apakah di sini kita dalam artian negara Indonesia mengatur FIFA, Kak. Maksudnya mengatur law of the game tersebut. Sedangkan dalam statuta FIFA tidak boleh mengatur law of the game tersebut. Yang kedua, pertanyaannya di sini terkait sedikit politis. Santer kabar-kabar bahwa penolakan timnas Israel tersebut
Yang pertama dari partai sendiri adalah langkah untuk kita tahu bersama bahwa partai dari Pak Ganjar dan Pak Koster sendiri saat ini tidak sejalan dengan organisasi masyarakat Islam garis kanan. Langkah ini dikabarkan agar hubungan antara keduanya bisa sejalan, mengingat tahun ini mendekati tahun politik. Yang kedua, isu yang beredar bahwa langkah ini diambil untuk mengamankan nama besar dan wibawa Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia, karena secara fakta yang kita lihat Piala Dunia ini sebenarnya diadakan di tahun 2020 karena ditunda karena COVID. Setelah itu sudah diberi waktu ditunda karena COVID. Sampai saat ini juga belum selesai prasarana yang dipersiapkan. Nah, apakah hal ini diambil untuk menyelamatkan wibawa dari Pak Presiden kita agar tidak ibarat kata malu di mata dunia karena prasarananya yang tidak memadai untuk melaksanakan event Piala Dunia tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Mohon pandangannya dari Kak Dana bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Firmansyah atas dua pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan pertama, saya setuju dengan apa yang telah Firmansyah sampaikan, bahwa ada opini dari stakeholder yang mengatakan Israel boleh saja Piala Dunia, tetapi dia mainnya di Singapura. Betul, itu artinya dia sudah mengatur law of the game yang memang sudah ditentukan oleh FIFA. Nah, sehingga tidaklah bisa itu diterima. Karena itu tidak bisa diterima sesuai dengan bagaimana statuta FIFA mengatur, maka satu-satunya jalan yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bahkan ada solusi yang lebih saya rasa sulit untuk dicerna dalam akal sehat, yakni berdoa biar FIFA tidak menerima timnas Israel. Padahal ya memang sudah lolos kualifikasi, ya mau gimana gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana dengan alasan-alasan tentang presiden ataupun adanya suatu bentuk pengamanan suara dan sebagainya. Nah, ini dari awal telah saya ekspektasikan akan muncul dalam diskusi kali ini, maka dari itu saya sampaikan di awal terkait alasan penolakan beberapa pihak itu merupakan interpretasi terbuka bagi kita semua. Tapi dengan fakta bahwa benang-benang yang telah kita jaitkan dari awal diskusi mengarah pada satu pihak tertentu, maka itu bisa dikatakan sebagai opini populer yang kebenarannya mungkin saja benar, tapi harus divalidasi kemudian. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya mungkin alasannya demikian. Karena kenapa tiba-tiba pada tahun 2023 ini baru penolakan terjadi? Kalau memang tidak mau, ya kenapa bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia pada saat 2019 lalu? Itu dia yang menjadi titik tumpu jawabannya. Demikian Firmansyah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas. Baik, terima kasih Kak Anan. Untuk Firmansyah, bagaimana? Terima kasih Pak. Sangat mencerahkan sekali jawaban yang diberikan. Terima kasih Firmansyah. Baik, nah, itu dia pertanyaan terakhir pada sesi diskusi hari ini, karena kebetulan sepertinya narasumber kita sudah sangat kelelahan sekali, sangat semangat dalam membawakan materi begitu. Mungkin kalau kita sudah dalam satu ruangan sudah saya belikan kopi atau makanan gitu Kak Dana. Tapi biasanya kita berjauhan begitu Kak Diji ya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, itu dia pemaparan kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bareng dulu untuk teman-teman sekalian. Oh ya, sebelum itu mungkin ada closing statement dari Kak Danan pada kita semua. Closing statement saya singkat. Untuk LSK mohon dilanjutkan diskusi-diskusi seperti ini, karena saya rasa ini merupakan wadah bagi kita semua untuk
menyampaikan pikiran kita secara kritis mengenai isu-isu terkini. Kemudian untuk teman-teman sekalian yang memang sudah hadir hari ini, mohon dipertahankan semangat untuk berdiskusinya. Dan pada kita, dalam artian kita terus mengasahnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan datang. Demikian. Baik, terima kasih Kak Dana. Selanjutnya mari kita foto bersama teman-teman, bisa on cam ya. Tunjukkan senyumnya teman-teman. Kita foto bersama. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa kita on cam. Baik, semuanya dalam hitungan 1,